Mas Armi, tadi di belakangku ada yang ngomong, enak kalau yang isi Mas Armi diceritain satu buku katanya Mas. Kurang ajar Mas Arman, masa diceritain satu buku. Ya, ya Mas. Pengulangan itu. Ini saya mau tanya dulu ke Mas Armi sebelum pertanyaan dari netizen. Ini pertanyaan saya dulu ini, sedikit menggugat ini. Mas Armi, apa beda iya, irisannya sejauh mana, makna persepsi sama memori? Seakan-akan itu tuh hal yang sangat berbeda gitu loh. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara makna dan persepsi itu kan sangat random. Sesuatu yang agak sulit diukur gitu. Makna sebuah brand tertentu, persepsi, dan itu pun makin jauh dari ownernya, itu makin nggak ada maknanya gitu. Makin ya anggaplah gini, di shelf sebuah Indomaret gitu ya, ada berapa ribu brands di situ. Nggak semuanya punya makna dan nggak semuanya diingat, tapi semua punya sales. Oke, gitu. Kalau misalkan sedikit menyamping, saya menjadi punya memori karena ada sebuah momen yang bermakna. Itu jadi satu irisan yang makin kuat, berarti tetap nggak bisa juga. Itu nggak apa-apa. Jadi gini, itu tidak meter untuk kita ngomong, kita menghitung growth. Ya. Itu nggak meter. Yang meter itu adalah dia ingat dulu apa enggak. Oke. Gitu. Tapi kalau bermakna atau enggak itu memori yang berikutnya, namanya episodic memory. Jadi memorinya di dalam gitu. Oke. Sudah berinteraksi baru ingat. Gitu. Ada yang pertanyaannya mirip-mirip kayak saya? Jangan-jangan nggak dengerin tadi. Parah, ya kan? CEP tadi diulang-ulang ngerti nggak? Awal-awal tak pikir kurir express parcel. Kalau di mengantar CEP itu sebenarnya kurir express parcel. Terus tak pikir, oh ini kayak kategori entry apa tadi? Iya benar ya? Iya. Istilahnya dipikir kita ngerti semua. Mas Armi kalau ngomong suka ngadi-ngadi kan, dipikir kita ngerti semua. CEP dibolak-balik. Satu slide penjelasan yang benar di awal kan ya kalau nggak salah ya? Itu ya, biar kan? Bingung Mas. Bingung terus check out gitu loh. tadi sudah ada ya yang tanya ke Mas Armi. Tadi Mas ini yang tanya ke Mas Armi belum ada. Ini antara kalian dengerin nggak sih tadi? Oke, teman-teman sambil saya bacakan satu-satu pertanyaan. Ini saya urut aja, mulai dari pertanyaan ke Mas Adit. Mas Adit, apakah apa istilahnya rumus yang tadi disampaikan, setup, premis, punchline, itu hanya untuk output yang endingnya komedi, Mas? Bisa nggak melebar ke yang lain? Ya, sebenarnya untuk konsep premis setup punchline itu bisa juga bukan hal yang komedi, bisa juga hal yang lain. Tapi lagi-lagi fundamental dari pembuatan konten itu adalah informasi. Yang selalu aku bilang bahwa di Aerostreet juga kontennya nggak semuanya komedi, kita juga harus memvariasikan kontennya. Karena apa? Karena bukan akun dagelan gitu kan. Kita main hal di ranah komedi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan attention pertama dan kemudian kita pengen membuat sebuah iklan yang menarik dan ditonton sampai akhir. Ketika kita membuat sebuah iklan ditonton sampai akhir kan itu akhirnya bagus gitu kan. Makanya kalau misalkan teman-teman mau buat sebuah konten, balikin lagi informasinya apa. Dan carilah hal yang dekat-dekat dulu di sekeliling. Biasanya aku lakukan dengan cara mapping Mas Faiz. Misalkan waktu aku dulu di tempat kerja dulu di Aerostreet, aku mapping dulu Aerostreet itu ada apa aja ya. Oh Aerostreet ada sepatu kolaborasi, kemudian di Aerostreet ada apa lagi? Mesin jahit, ada penjahit, mesin sepatu, ada proses R&D dan lain sebagainya. Dari hal-hal dari mapping tersebut aku jadikan sebuah konten, misalkan konten produksi. Itu kan bukan komedi, konten produksi. Kemudian konten tanya konsumen. Kemudian kenapa aku membuat konten tanya konsumen? Banyak orang-orang yang komentar, ya nanyanya di mall, di pasar dong. Pantas aja dihargainnya segitu, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Tujuan dari aku mengkonsep konten tanya konsumen di mall adalah bikin orang yang beli Aerostreet merasa bangga dan percaya diri. Misalkan aku ke mall, tanya sama Cici, berapa? Kalau sepatu ini gue jual ke lo hargain berapa? Oh kayaknya ini 2 juta ya. Di mata orang berarti sepatu yang kita pakai harga value-nya tinggi.
Berarti kita ngerasa, wih sepatu gue padahal 200.000. Pakai ke mall mah oke ini. Besok beli lagi kualitasnya bagus. Targetnya memang bukan pengguna Aerosuite yang kita tanya. Gitu. Jadi konten itu nggak harus melulu soal komedi. Lagi-lagi informasi dan kalau kita mau bikin konten harus ada tujuannya. Dan selalu konsepnya adalah di ujung harus ada informasi produk. Wajib ya. Wajib. Ya, dan itu direpitasi terus. Terus. Ya. Kalau nggak ada informasi nggak boleh, jangan. Bikin, soalnya as a brand. Kalau as a content creator is oke lah. Supaya diingat terus ya. Iya. Supaya memori Mas Armi. Iya. Jadi ada korelasinya Mas Armi. Ini takutnya orang-orang ngiranya mereka nggak sama. Ini saya itu punya tanggung jawab menghadirkan ini semua itu. Jangan kira-kira wah ternyata beda pandangannya Mas Adit sama saya. Sama. Ya, ini tanggung jawab saya. Ini harusnya MC nih yang di sini. Aku takut salah paham aja orang-orang. Oke? Jadi kalau misalkan dihitung, dulu waktu aku pas pertama ke Aerosuite itu penjualannya baru pertama itu 7.000 piece per hari. Kemudian pada saat sosial medianya kita develop, campaign-nya kita develop semenarik mungkin, penjualannya per hari di 20.000 piece. Tepuk tangan dong. Dan di tanggal kembar kita pernah nyantuh di angka 85.000 per day penjualannya. Oke Mas Adit, lanjut ke Cici. Cici ini agak sedikit curhat sih, karena nggak apa-apa sih ya. Dari, enggak saya sebut lah ya. Tadi ada cerita berkaitan dengan kerugian di saham yang mana itu menggunakan alokasi anggaran yang bukan anggaran pribadi walaupun itu perusahaannya Cici lah ya. Itu kan kurang lebih pasti akan berkaitan dengan mempertanyakan integritas Cici pada saat itu. Itu kan pasti kan dia itu berusaha memahami kondisi Cici itu sangat berat gitu loh Cici. Nah lepas dari sana itu prosesnya berapa lama? Ya kan. Terus apakah ada pengulangan hal serupa? Jadi jatuh lagi di lubang yang sama. Saya nggak ngerti nih yang tanya usianya berapa ya. Kayak bisa jadi kalau misalkan anak muda itu kayak apakah harus berulang-ulang terjadi kemudian kita baru benar-benar sadar atau gimana Ci? Kita itu akan diuji sampai ke level kapok sih. Serius, karena kita tuh baru bisa berubah ketika gila ini gue gak ada cara lain, ya maksudnya gue udah di dasar sumur ya cuma bisa naik, salah gerakan satu-satunya ya nanjak, bangkit kan. Dan mengenai integritas sekali lagi, dulu itu kan gue baru usia berapa ya, usia itu 2013, gue usia 31 tahun. Jadi gue tau lah anak-anak yang usia 31 itu yang zaman sekarang itu masih wah instant money segala macam itu ada fase hidupnya masing-masing. Dan di saat itu pembenaran gue adalah gue itu cuma minjem duit supplier, toh kan nanti duitnya bakal balik. Jadi itu pembenaran di otak gue. Dan apakah itu gue dapat karmanya? Ada. Agung juga tahu 2 tahun yang lalu gue kena kan, lu juga tahu kan. Dengan kisah yang mirip-mirip. Jadi gue kerja sama satu orang, advertiser juga, teman deket. Dan dia juga gitu. Ternyata duitnya 2M lebih. Ya diputerin saham sama dia. Pembenarannya apa? Kan gue minjem, kasarnya gitu lah. Kan gue gak tahu kalau bakal hancur. Kayak gitu. Gitu sih. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Yang satu intinya adalah, ya itu tadi kan jawabannya kapok ya, nggak mesti harus berulang-ulang. Iya. Kalau bisa 1 kali kapok. Nah itu proses ketika kemudian ada apa ya penilaian negatif, karena itu kan berkaitan dengan integritas ya, itu kan duit perusahaan. Perusahaan ada haknya karyawan, mungkin ada haknya partner dan sebagainya. Waktu itu kan belum partneran, masih sendiri. Yang ada duit supplier doang. Tapi memang ke supplier kan gue tanggung jawab. Oh berarti diselesaikan ya? Diselesaikan, masuk gue kabur, enggak lah. diselesaikan karena kalau enggak dia, jadi gue intinya gini, ketika lu terlilit hutang ya, entah itu kasus apapun ya, kadang tuh kita terlalu banyak asumsi. Sebenarnya tuh supplier tuh, anggaplah gini deh, lu ngutangin duit ke orang. Ketika tuh orang gak bisa bayar, lu cuma pengennya apa? Duitnya balikan. Yang penting tuh orang masih ada itikat baik, lu mau bayar dalam waktu 2 tahun kek, setahun kek, yang penting ada kejelasan. Sebenarnya itu hal yang sama sih. Jadi waktu gue ke supplier, gue ngomong, gue kondisinya gue jujur, gue ada begini, dan gue juga jujur, gue gini-gini. Dan ternyata dia willing untuk itu yang penting gue balikin dalam waktu 2 tahun. Jadi dicicil. Jadi dia masih kirim barang, tapi pemesanan baru gue bayar. Seperti itu. Gitu sih. Artinya
penyelesaian pada saat itu dengan mitra, dengan vendor, itu kan nggak cepet kan, nggak sebulan setahun selesai, betul gak sih? Gini, waktu itu sistemnya kan masih pre-order, customer beli produk ke gue, terus jadi gue tuh dropshipper dulu, dropshipper suppliernya di Cina kan, supplier di Cina. Jadi sebenarnya utang gue cuma ke supplier, dan waktu itu barang juga udah dikirim. Jadi saking udah percayanya sama gue dari 2011 kan udah mulai sama dia. Ketika di 2013 tuh dia tuh bisa kasih apa namanya TOP itu apa namanya term of payment ya. Oh Termin. Jadi sampai utang gua $100.000 baru ditagih. Oke. Nah itu dia. Jadi pas barang udah dikirim, duitnya aturannya udah ada, gue malah pakai ke yang lain. Ini kayaknya arahnya adalah ketika kemudian ada dispute, ada masalah dengan mitra, mungkin vendor, dan itu penyelesaiannya nggak mungkin diselesaikan oleh misalkan yang bermasalah si A nih, harus diselesaikannya pengennya vendor sebulan misalkan, tapi padahal kita sanggupnya setahun. Nah itu kan berarti ada proses negosiasi dan sebagainya, itu yang dilakukan berarti kan praktis komunikasi terus aja ya, betul ya? Kurang lebih seperti itu ya? Ya gini aja deh, kalau gue waktu yang kena kasus yang 2,1 itu, gue minta tanda tangan notaris bikin surat pernyataan sih, tapi gue lupa surat pernyataannya bukan surat pernyataan utang atau lupa inget. Ya. Yang pasti itu biar itu masuknya ranah pidana kalau dia sampai ingkar. Karena kalau nggak salah bukan surat utang sih ya. Titip uang biasanya kalau jadi pidana itu titip uang biasanya, kalau utang pidana. Bentar, kayaknya surat utang bener. Jadi bukan ngomong kayak penggelapan tuh enggak tuh gimana, gue lupa inget. Tapi dibikin biar kalau misal dia telat bayar, dia kena pidana. Cumanya sekali lagi negosiasi again yang namanya pemberi hutang sama, contoh gini nih. Yang kena kasus gue itu akhirnya dia bayar terus sih sampai sisa hutangnya 400 juta. Tapi sekali lagi juga gue nggak mungkin bisa nagih dia kalau emang duitnya dia udah nggak ada dong. Iya. Jadi tetap sebenarnya kalau lu punya utang ke orang ya, lu itu powernya lebih kuat. Lebih kuat dalam artian yang pemberi hutang juga nggak bisa neken lu gimana kecuali udah kesel banget sama lu, duitnya dia rela nggak balik, lu udah dipolisiin gitu. Paham gak sih? Iya. Jadi lebih ke arah negosiasi tuh udah pasti ujung-ujungnya lu mesti bisa negosiasi di mana cash flow lu tetap positif di setiap bulan. Itu sih. Oke Cici, terima kasih. Ini kayaknya kalau mau lebih lanjut lagi nanti barangkali bisa ada waktu ya Ci ya, ditanya sendiri aja. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Armi. Ini kalau salah baca sedikit bisa kontroversi Mas Armi. Berarti menurut Mas Armi, follow up CRM dan lain-lain nggak perlu. Enggak Mas, ini pertanyaannya adalah bisnis saya penjualan offline-nya bagus ya kan. Nah untuk kemudian follow up CRM dan lain-lain untuk bisnis offline itu seperti apa? Ini spesifik bisnisnya nggak disampaikan, agak susah sih menjelaskannya. Apakah F&B, apakah apa dan sebagainya. Tapi kurang lebih kayak gitu Mas Armi pertanyaannya. Follow up repitasi untuk pembelian di bisnis offline. Ya sebetulnya kalau RO1 itu kan sangat ya tadi sangat mengikat ke industrinya seperti apa ya. Ya. Dan sangat perlu melihat overlap antara mental availability tadi dengan fisikalnya. Jadi misalkan contohnya produk kita bukan yang dipakai terus habis terus dia bisa beli lagi. Enggak, bukan yang gitu misalnya. Contohnya baju. Kan dia enggak beli baju yang sama berkali-kali kan. Artinya dia harus bisa beli yang ada model baru lagi. Artinya model baru tuh Anda harus physical available gitu, physically available. Harus punya SKU yang banyak gitu untuk bisa memfollow up orang atau membuat orang itu beli lagi terhadap brand itu gitu. Jadi kalau menurut namanya istilahnya sophisticated mass marketing, RO itu terjadinya akan automatically sebetulnya. Karena orang itu punya behavior. Tergantung produk kita itu available atau enggak. Secara fisik dalam konteks tadi SKU, kemudian momennya ada di situ, dia akan beli lagi atau enggak, ya bergantung itu semua. Nah, terkait dengan kita nggak harus follow up, kalau kita bisnis online ya, itu salah besar sih, karena itu impresi. Jadi core message-nya dari Bapak Sharp itu adalah, lu harus fokus kepada impresi brand lu. Impresi artinya, reach dia bilang, reach itu berarti 1:1 ya. Jadi satu orang itu melihat 5 kali itu 5 impresi, ini satu reach gitu. Jadi fokusnya ke orang yang melihat brand itu di CEP-nya dan rutin. Dia melihat terus di CEP yang dia ada. Itu sebetulnya message-nya itu. Untuk kita bisa ngegedein brand kita.
Mau dia disamperin dengan cara WA blast gitu misalkan, mau dia disamperin dengan cara konten yang lucu kemudian ada informasinya, mau dia disamperin dengan cara storytelling, mau dia disamperin dengan cara apapun, selama kita dapat impresi, it's fine, gitu. Kalau koreksi kalau keliru Mas Anwar. Tadi kan ada slide-nya juga masalah ketersediaan produk availability tadi ya. Ujung-ujungnya juga di sisi itunya harus dilengkapi kalau mau ada transaksi berulang ya. Jangan sampai kita fokus di bagian ini ternyata stoknya kosong terus. Lah itu berarti nggak available kan? Iya betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang fokusnya di follow up, CRM, tools dan sebagainya padahal di sisi operationnya tadi nggak diberesin. Betul. Nah itu yang juga seringkali orang-orang fokusnya kemana padahal masalah utamanya di mana gitu ya Mas ya? Iya, sebetulnya bukan cuma stoknya ada apa enggak. Si SKU itu ada apa enggak. Jadi orang itu misalkan contohnya ya, dia mau beli harga 200.000 gitu. Sebetulnya dia tuh willingness to pay-nya itu enggak di 200.000, 100.000 gitu. Barang kita enggak ada yang 100.000 Ya. gitu. Oke, teman-teman harusnya nggak boleh ada pertanyaan dari audiens, tapi mungkin saya akan kasih kesempatan 2 pertanyaan. Waduh, oke banget. Allah ya Robi, perempuan dulu. Ya. Ini kalau nggak salah Bu Haji Nurul ya? Itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Haji ya. Oh, Mas Faiz. Makasih Mas Faiz sudah dikasih saya kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya ini unek-unek aku yang paling apa ya? Yang saya kan ini pertanyaannya khusus untuk Mas Adit ya. Karena tadi saya juga ngeliat wah keren banget gitu kontennya kayak gitu. Oke. Dan karena saya pemula nih Mas ya. Cara dapetin insight kontennya itu seperti apa? Maksudnya gimana sih cara ngedapetin insight kontennya? Kadang kita kan buntu banget ya. Disclaimer ini untuk pemula ya Mas ya. Bukan untuk yang ini banget. Terus cara nabung kontennya juga kan gak mungkin juga. Oh buat besok nggak ada konten kita harus nonton nih kayak gini kan. Nah itu kan agak keteteran juga, terus cara mengatur waktunya juga nih. Kan ini basicnya emak-emak ya yang udah punya anak gitu kan. Harus ngurus anak, suami, belum juga bisnis kayak gitu kan. Jadi gimana cara mengatur waktunya juga untuk 1 bulan ini kontennya konsepnya seperti ini. Terus juga apalagi kalau misalkan ada promo dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Mas Adit, Banyak ya pertanyaan. disclaimer Mas Adit, saya dengan Mbak Nurul sama suaminya Mas Miftah itu teman seperjuangan. Sama-sama dari luar Malang, masuk ke Malang. Saya awal kuliah ngontrak di mana, ketemu sama suaminya pulang dari luar negeri. Dulu kerja di luar negeri, terus bareng-bareng itu startnya hampir mirip-mirip tahun 2008-2009. Jadi udah kayak saudara. Terima kasih Mas Nurul, mau dibantu Mas. Oke, untuk pemula cari insight-nya gimana? Ya, tadi yang selalu aku bilang kalau misalkan kita tuh bisa banget cari ideation dari social media. Ada banyak banget referensi yang bisa kita dapetin. Tadi kan aku udah kasih contoh tuh banyak banget referensi, kemudian kita jadikan sebuah konten untuk iklan, untuk informasi yang kita mau sampaikan kepada audiens gitu. Jadi sebenarnya tinggal scrolling untuk pertama, cari konten yang menarik di social media. Itu. Cara yang kedua adalah cari karakter sendiri. Kira-kira di sekeliling mbaknya itu, di tempat kerjanya atau di rumahnya itu ada apa? Jadi kalau kita mau bikin konten, kalau kita bingung, bikin dulu aja yang deket-deket. Tadi kan aku bilang, ketika aku datang ke Eros Street, aku ngeliat ini sih semuanya konten. Ngeliat mesin konten, ngeliat pegawai konten, ngeliat proses R&D konten, ngeliat tukang sablon konten, semuanya konten. Cuma kadang-kadang kita bingung bagaimana ya cara membuat kontennya. Core-nya adalah informasi tadi. Bahwa konten sama dengan informasi. Informasi apa yang mau kita sampaikan kepada audiens. Gak harus selalu lucu. Yang penting informasinya nyampe. Itu untuk simpelnya. Jadi di sekeliling kita bikin konten apa ya yang menarik. Contoh aku bikin konten. Nyoba-nyoba aku beli motor. Beli motor Ninja 250 cc 4 silinder. Terus aku konten sama istri.
Simpel banget, kontennya cuma one take. Wih, motor baru kata istri. Motor siapa? Motor aku. Berapa harganya? 20 juta. Bohong, beneran 20 juta. Harga asli motor itu kan 125. Bohong dong. Iya. Tapi akhirnya apa yang kita dapat? Attention. Ya. Bohong mbak, itu harganya sekian. Saya bayarin sini 40 juta. Ada yang nyautin. Iya, itu viewsnya mencapai 9,7 juta. Itu real banget ya, sehari-hari ada kayak gitu ya. Iya. Jangan tanya pernah nggak? Jangan tanya. Jangan dilanjutin. Jangan tanya. Nggak usah ya. dilanjut. Nggak usah ditanya usah. juga. Nggak usah dilanjut. Aku juga ada soalnya. Gitu. Jadi bikin satu dari yang dekat-dekat dulu. Kayak gitu. Kemudian apa lagi tadi ya? Keterbatasan sih memang ya. Nabung konten. Oh, nabung nabung konten. Iya. Karena aku di brand, aku jelasin dulu waktu Erosit ya. Sebenarnya tadi mau jelasin banyak banget tuh, cuman karena keterbatasan waktu jadinya simple. Jadi aku selalu nabung konten itu harus punya 1 minggu. Harus punya 1 minggu bank konten. Buat story, buat reels, buat feed, buat TikTok. TikTok itu aku ngupload 3. Pertama keranjang kuning, kemudian yang kedua adalah video awareness di jam 12 dan juga video awareness di jam 17. Aku bangun seperti itu terus. Dan naik dan faktanya penjualan Eros Read itu paling bagus dari videonya bukan dari live-nya. Ya. Penjualannya. Jadi dari video-video yang tim dan aku bikin, itu penjualannya jauh lebih besar dibanding dengan live 24 jam conversionnya. Nah, itu caraku. Kenapa 3? Karena saat itu aku mau ngejar. Karena saat ini jangan direkam mungkin ya. Tolong jangan direkam. Jangan direkam. Ya. Ini ada orang brand lain nggak? Nggak ada ya? Kompetitornya Scarlett. Ada banyak. Dulu aku tanya, Pak, Bapak minta saya kerja di sini, Bapak mau ngejarnya apa? Mau minta apa? Kejar Erigo katanya. Oh gitu lah, langsung ngomong kayak gitu. Saya lihat Erigo, wih JKT48 dengan ambasadornya. 150 juta. Gimana gitu kan. Tapi pada akhirnya kita develop, kemudian secara followers kita jauh lebih bagus dibanding Erigo, secara penjualan jauh lebih bagus. Tepuk tangan, ya. Mungkin aku sedikit nambahin, Mas Adit. Ya. Tanya balik. Kalau seingatku produknya Apa? Bu Haji Nurul itu suplemen yang dikonsumsi oleh salah satunya keluarga kan. Dan memang Suplemen di keluarganya beliau juga mengkonsumsi sehari-hari. Artinya memang in real life itu diproduksi juga, dikonsumsi juga oleh keluarganya beliau. Itu Iya. bisa dikontenin ya? Bisa dikontenin juga. Bisa sebagai kayak percontoh apa berarti? Memang paling enak idenya kalau ini juga dipakai oleh sendiri bisa dikontenin gitu ya? Harusnya sih kalau misalkan tentang tadi obat-obat ya, tadi suplemen, Iya. itu akan jauh lebih banyak edukasinya. Lagi-lagi ini tentang kebutuhannya apa, kita brandnya apa gitu. Brandnya apa dulu, nggak tiba-tiba semuanya harus lucu gitu kan. Brandnya apa dulu. Kenapa Aerosmith kita bikin sebuah komedi? Karena target marketnya middle low. Yang mana kita harus membuat konten sesuai dengan target market. Gitu kan. Berarti pecinta komedi itu middle low? Kenapa? Harusnya suka yang receh-receh kan? Harusnya suka yang receh-receh sama yang seksi-seksi. Kecil tuh benar. Jadi banyakin edukasinya. Kalau menurutku ya keunggulan dari si produk tersebut. Nanti boleh juga dikonsepkan dengan keluarga kontennya. Ada yang kurang dijawab? Ini mengatur waktu untuk membuat konten. Jadi misalkan kalau mau membuat konten tuh sehari tuh harus berapa konten gitu supaya nggak ngoyo seperti itu. Ibu maunya berapa? Nah itu kadang bingung. Sekali lagi kalau misalnya memang masih ada keterbatasan, coba mulai dulu aja dengan produksi 1 hari 1 konten. Konsisten dulu aja. Pokoknya 1 hari 1 konten, 1 hari 1 konten. Mulai dari situ. Kadang-kadang yang membuat kita gagal adalah karena kita tidak fokus dan tidak konsisten. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya.
Mas Army ada pertanyaan dari Fulan. Nah ini berarti tak mau jujur nih ya dari Fulan. Mas Army, saya immerse. Cukup berhasil untuk dropship palu gada. Artinya dia bisa gulung profit. Ya. Mohon dijelaskan step by step karena ketika saya mau bikin brand itu selalu bingung mulainya dari mana. Gimana itu Mas Army? Ya, mulai dari haki dulu. Mulai dari Haki dulu. Ayo, mulai dari Haki dulu Mas. Enggak riset-riset apa-apa kayak gitu. Itu orang orang lain mungkin ya. Kalau saya bikin brandnya aja dulu namanya apa gitu misalkan. Saya daftarin aja dulu. Karena sometimes banyak kasus begitu kita udah jadi sangat ini bagus banget gitu ya. Begitu ngedaftarin nama tiba-tiba chaos gitu. Ya, mungkin sederhananya gitu ya. Ya. Tapi yang jelas pasti harus mulai dari produk dulu. Kita mau bikin apa gitu. Kalau misalkan ini ceritanya dropship, berarti mulai dari yang dia winning apa, kemudian Nggak harus sih sebetulnya. Nggak Sebetulnya kan gini kan. Kalau kita mau menciptakan sesuatu yang inovatif, revolusioner gitu ya mungkin bukan waktunya. Dengan resource yang dimiliki kalau kita masih immerse. Ya anggaplah kita masih limited ya. Kita nggak usah masuk ke market-market yang revolusioner, terus kemudian solusi yang terbaru, yang apa enggak. Kita nge-tap market yang sudah ada aja. Ya, misalkan banyak orang jualan apa ya, jualan masuk satu kategori tertentu, lihat jualannya banyak gitu misalkan, kita kira-kira pede nggak ngerjain itu, punya resource secara pribadi nggak gitu, punya duit, punya temen atau punya network, koneksi yang bisa bantu kita bikin itu, ya udah kerjain aja. kalau menurut Mas Army perlu nggak ngecek apa market size-nya, dicek melalui aplikasi kalau data dan sebagainya, melakukan itu nggak Mas Army? Justru menurutku market yang berdarah-darah itu market yang menarik untuk dimasuki sebetulnya kalau kita ngomong online ngomongnya meta ads ya. Ya, Karena heavy buyersnya banyak mas. oke. Orang yang untuk mendorong kita pertama kali terjual itu banyak manusianya. Sudah pernah nyoba brand ABC tiba-tiba muncul brand baru dia pengen ngetes gitu. Ya. Nyoba brand ini lebih enak enggak gitu. Apalagi. Yang paling sulit kan masuk yang belum ada marketnya. Edukasi gitu. Berarti kan membangun dulu, edukasi dulu apalagi gitu. Contoh sekarang saya masuk karena udah ada link ID dan masanya udah banyak banget. Jadi saya tinggal ngomong, kalau pengen ngiklan, warga link ID kalau pengen ngiklan lu pakai Skalef. Jadi saya ngetap marketnya link ID banyak banget. Banyak banget. Karena kan dia followernya banyak ya. Ya. Udah ratusan ribu ya. Ya kan kita anak bawang baru masuk. Tapi yang kita pilih dalam tanda kutip choose your enemy kan. Kita ngomongnya link ID, oh dia akhirnya disandingin hijau sama biru. Terus ya udah nanti yang kalau sebagian dari yang hijau itu akan pindah ke biru, itu hukumnya mas. Ya. Sebagian dari yang hijau itu, sebagian dari existing market buyer itu pasti dia akan beli brand kita. Yang heavy buyers itu paling gampang pindah. Oke. Justru yang basket size-nya gede-gede di brand orang lain itu paling gampang pindah ke kita. Yang paling sulit itu yang belinya perintilan kecil-kecil itu sulit pindah. Siap. Gitu. Nah, salahnya namanya Fulan, nggak bisa tak sebut. Ya. Nanti kita masih lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya ke Cikitin. Cikitin, tips and trick kerjasama sehingga bisa long last sama partner. Sepertinya Cici punya banyak pengalaman panjang dengan banyak partner. Sebenarnya gue bukan orang yang tepat sih untuk ditanya kayak gitu ya. Karena kalau gue ngomongin, ya kalau nggak mungkin gue bisa ketipu. Tapi bisa jadi Langsung intisari. langsung intisarinya aja ya gue sama Agung itu menurut gue berjodoh sih, udah intinya gitu doang sih. Jodoh itu nggak kemana-mana, udah gitu doang. Udah punya bini. Tapi yang pasti kalau menurut gue kalau lo nyari partner udah pasti setidaknya tuh yang skillnya bisa melengkapi jaga. Jadi misalnya kita itu kalau dalam perusahaan tuh bagusnya kan kalau kita punya orang produk, orang sales sama orang apa ya satu lagi ya gue ya, expense. Nah, lu tuh di kategori mana? Kalau kategori produk itu berarti lu yang ngurusin produk, yang riset segala macam bla 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 bla. Kalau orang expense tuh lu yang ngurusin finance lalalala. Kalau orang satu lagi apa tadi gue bilangnya sales ya. Kalau sales berarti yang ngomongin penjualan. Nah, cara taunya gimana karakter lu kayak gimana? Misal contoh gini. Misalnya gue ngomong ke Agung nih, Gung, gue punya produk ini nih, murah, produknya bagus. Nah itu sebenarnya gue udah masuk ke kategori gue orang produk dan orang expense. Karena gue mikirin expense. Tapi gue gak ngerti cara jualannya gimana. Misalnya kayak gitu. Berarti Agung orang sales. Nah jadi setidaknya carilah partner yang melengkapi lu. Jadi jangan partneran sama orang yang cuma lo lihat sebagai teman.
Terus kayaknya lucu nih kalau kita bareng-barengan, tapi ternyata gue sama dia karakternya sama persis. Contoh kayak misalnya gue sama Linda. Linda di sini salah satu teman gue juga, ya dia tinggal di Malang. Gue sama dia tuh kalau dalam berbisnis bisa dibilang karakternya tuh bisa dibilang sama persis. Jadi bukan melengkapi, malah ya kita akan butuh orang lain gitu. The same thing kayak ketika gue sama Agung itu sama-sama thinker. Kalau kita nyari orang another thinker lagi juga kurang. Maksud gue kalau misalnya kita mau partneran pasti kita nyari eksekutor. Yang emang demennya di lapangan segala macam. Jadi carilah yang skillnya melengkapi. Terus yang kedua adalah carilah partner yang tidak memiliki masalah financial. Serius, setidaknya dia nggak ada masalah financial. Gue nggak akan pernah mau partneran sama orang yang lagi terpuruk. Dalam arti misalnya ngebantu dia untuk keluar dari terpurukannya, ayo kerja sama gue, enggak. Karena terlalu banyak faktor-faktor X ntar. Dianya sebenarnya integritasnya bagus, tapi karena ternyata A, B, C, D, E, akhirnya bisa hilaf juga bisa. Dan kalau orang lagi pusing soal duit, itu biasanya otaknya tuh susah untuk mikirin bisnis lah, iya gak sih? Lu mikirin utangnya puyeng, apalagi mikirin bisnis gitu. Itu doang sih. Cuma dua itu doang sih, kalau dari sisi gue. Jadi skill yang melengkapi dan ya tadi, secara finance gitu. Oke, satu pertanyaan dari audiens. Yang putih pengen banget itu ditanyain. Ya boleh deh Mas Figur, silakan. Nama saya Figur dari Jago CS. Ya, pertanyaannya buat Cikitin. Nama saya Figur dari Jago CS, dari Surabaya. Saya mau nanya ke Cikitin nih, tadi kan bahas tentang ketenangan ya Ci ya. Nah, mungkin bukan cuma gue doang nih yang ngerasa sulit ngatur emosi tuh supaya ada di posisi tenang terus gitu loh Ci. Pertanyaan gue adalah gimana caranya untuk melatih, tadi kan Cikitin bilang ketenangan adalah skill ya yang dilatih ya. Nah gimana caranya agar kita tuh bisa ngelatih atau mempertajam skill ketenangan kita itu? Gitu, cara ngelatihnya gitu Ci. Cara ngelatihnya ya, sebenarnya tenang itu kita kalau kita grounded ya. Gue tuh hidup yang masih gue latih sampai sekarang, itu semua tuh saling koneksi. Kita ngomongnya new start. New start itu jadi lu secara nutrition, N-nya nutrition, makannya tuh udah bener. E itu exercise, W-nya itu water, S-nya sunlight, T-nya itu temperance, keseimbangan hidup, A-nya itu udara, air, R-nya rest, tidur, T-nya lagi yang terakhir adalah trust. Itu semua kalau digabungin lu baru bisa masuk ke level itu sih menurut gue. Karena tuh semuanya saling connect, nggak ada satupun satu mata rantai hilang udah. Jadi contoh mulai dari makanan, ini gue simple singkat padat aja. Dari sisi makanan, kalau makan lo bener, lo makan makanan yang hidup. Makanan hidup tuh maksudnya tuh bukan makanan mati ya, makanan mati tuh makanan yang udah terproses. Makanan hidup itu adalah makanan yang paling mirip sama bentuk aslinya, ikan ya ikan, bukan bakso ikan. Ya, contoh makanan dulu deh, nutrisi. Itu dulu. Terus manusia itu kan digerakkan oleh cahaya, exercise, cahaya, gerak, sama makanan. 3 ini selama lu melakukan selalu di jam yang sama setiap hari, itu akan ngebentuk pola hidup lu banget. Jadi lu tidur di jam yang sama, makan di jam yang sama, exercise di jam yang sama. Dan gue itu lebih tenang itu justru ketika udah mulai sejak lagi gue tiba-tiba jadi diet freak gitu ya. Dia selalu mengingatkan gue, Beb, udah deh Beb, lu mesti jalan kaki setidaknya dalam sejam. Setiap 1 jam lu jalan kaki 5 menit. Lu mau keliling-keliling rumah kayak mau ngapain, mau keliling-keliling kantor, terserah. Dan setelah gue pelajarin memang lu olahraga nge-gym 1 jam sehari itu percuma kalau setelah lu nge-gym lu duduk 6 jam. Jadi yang paling bagus itu adalah micro exercise. Micro exercise itu ya udah, lu gerak setiap 1 jam tuh lu gerak. Lu gerak cuma stretching, pokoknya lu gerak. Ya, itu exercise. W-nya water. Water itu air. Air itu ada air hidup sama air mati. Air hidup itu adalah air yang masih mengandung mineral. Jadi biasanya kenapa gue demen minum air tuh yang ada masih mineralnya yang kayak sodiumnya apalah bla 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 ketimbang air yang kayak reverse osmosis yang kayak air filter itu justru kurang bagus buat badan. Ini kenapa gue jadi ngomong gini ya? Tunggu bentar. Tapi itu connect semua ya. Terus S-nya sunlight. Sunlight ini paling penting, terpenting dan sangat penting.
matahari pagi, lu tiap pagi wajib ngelihat matahari. Lu keluar ngelihat matahari, bukan dari balik jendela, lu keluar di bawah sinar matahari, 3 menit sampai 5 menit cukup. Itu akan ngefek banget, itu akan ngeriset melatonin lu, jadi melatonin lu pas malam tuh lu gak akan insomnia, lu tidur. Dan itu beneran exactly yang gua rasain. Jadi sunlight, terus T-nya tuh ya balance lah, temperance, terus ada lagi air, udara. Nah udara ini orang seringkali berpikir kalau gue menghirup udara oksigen murni misalnya apalah kalau ada yang ikut hyperbarik atau gue di dalam ruangan terus udaranya selalu pakai yang apa namanya purified air, itu adalah yang the best. Enggak, justru autoimun lu akan turun. Makanya lu tetap sangat baiknya tuh sehari 3 kali lu keluar dari ruangan, lu menghidup udara, lu sekalian ngambil sunlightnya. Udara yang bagus itu udara yang terpapar dengan pohon-pohon, tanaman, itu bagus banget. Itu akan melatih autoimun lo. Udah gitu yang terakhir rest, tidur. Tidur itu bullshit banget orang yang bilang, gue bisa kok tidur survive 6 jam sehari. Itu menurut gue, lo bisa lihat penelitiannya. Tidur still yang the best ya sebelum jam 11 malam. Dan setidaknya 7 jam dan 8 jam. Tidur itu penting dan yang terakhir adalah trust. Ketika lo punya trust, lo punya iman, atau anggaplah lu agnostik lah, tapi lu ada keyakinan bahwa esok hari akan lebih baik, itu aja hidup lu akan jauh lebih baik. Jadi ketika itu semua di-balance, kenapa menurut gua ini sangat penting, karena lu mesti grounded dulu, badan lu itu kan adalah rumah dari pikiran lu. Kalau rumah lu aja rusak, antenanya rusak, lu frekuensi lu mau ngomongin law of attraction lah, gak bakalan nyampe. Karena ya, again sekali lagi, itu adalah yang terpenting, jadi kan tadi juga gua ada share juga, di presentasi ya, kalau yang hal-hal yang berhubungan dengan pikiran ya lu journaling lah, lu berdoa lah. Tapi tetap yang pertama sebelum lu mulai ke pikiran kan ada body, mind and soul. Kenapa body itu selalu di urutan pertama? Karena itu yang terpenting. Jadi ini mungkin gua share ya. Jadi ada satu atlet, dia itu padahal udah mau ikut lomba, tapi padahal tuh olahraganya paling kencang segala macam paling bagus. Cumanya kenapa dia selalu anxious dan malah dia kayak performanya tuh makin lama makin drop. Cuma gara-gara dia pas pagi, pas mau nge-gym aja tuh, dia paginya tuh pergi pas matahari belum ada. Udah gitu nge-gym di indoor. Pas keluar dari sore-sore dia pakai kacamata hitam. Dan cuma sama dokter cuma disuruh lu ngeliat matahari tiap pagi. Jadi kalau lu mau lihat rutinitas gua itu sekarang tiap pagi jam 7 pagi gua udah kayak acek-acek kayak yang kalau yang itu tuh perut digulung, kalau yang lainnya gue udah kayak nenek-nenek yang gini-gini, senam gitu loh. Yang kayak di Solin Soccer itu ya. Terus ngeliat matahari. Pokoknya pagi, jam 12 siang juga lo keluar. Makanya sangat, kalau dulu yang pegawai kantoran tuh biasanya hidupnya lebih sehat. Karena kan lo otomatis keluar kan. Keluar nyari, kan lo kena matahari, lo menghirup udara. Sama sore jam 4 juga ngeliat matahari for the last time. Dan ganti lampu di rumah dengan lampu kuning kalau sore, jangan pakai lampu putih. Jadi kenapa di zaman dulu tuh orang nggak ada yang terkena terlalu insom karena dulu kan lampunya masih lampu-lampu kuning tuh. Enak ya sih buat sehingga mata tuh udah tahu oh ini sore ya. Tapi ketika lu sore, lu masuk mau mandi nih, lampu kan pakai yang murah karena LED kan murah-murah kan, tapi sinarnya putih kan. Otak tuh berpikir lu tuh lagi masih kondisinya kayak fresh kayak siang ini. Akhirnya lu apalagi kalau mandinya makin malam. Makanya gue udah gak pernah mandi kalau malam. Ya gitu lah. Tepuk tangan dong. Gak tau nyambung gak tuh tadi pertanyaannya. Terima kasih Ci. Itu menampar banyak orang, Ci. Kenapa? Menampar banyak orang. Berarti kan kita nggak boleh di depan laptop terus kan beraktivitas. Oh iya. Dan percuma banget ya walaupun di iPhone sekarang ada istilahnya yang blue light diganti jadi yellow light. Iya. Itu percuma kan sekarang manusia modern itu cahaya terbalik. Pagi-pagi gelap, malam-malam malah terang karena lu ngeliatin handphone kan. Termasuk berarti kalau misalkan tidur itu baru jam 10 pagi bangun jam maghrib nggak baik aja ya? Nggak tahu. Siapa tuh? Tapi yang pasti. Tawa paling keras sebelah sana tadi. Yang pasti badan itu yang paling penting adalah ritme. Ritme itu penting banget. Makan selalu di jam yang sama. Setidaknya makan siang selalu di jam yang sama. Karena lu begitu makan lu beda jam, beda sejam aja itu udah ngulang lagi. Kalau itu nyindir saya, Cik. Makan dibahas lagi. Oke, gak apa-apa, Cik. Makasih aja ya. Oke, teman-teman ada lagi satu pertanyaan terakhir. Banyak lagi, aduh. Ah, ini masih pakai batik aja lah. Ya. Teman-teman sambil nanti Masnya tanya, kira-kira perlu ada kelas lanjutan mungkin dari Mas Adit. Cek. Mas Adit, minta tolong Mas Adit, webinar Mas Adit. Oke, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua.
Perkenalkan nama saya Dani, saya dari Jakarta. Dari Jakarta Mas, Cuman stay di Malang, kuliah, kerja. siap. Gue mau nanya sama Mas Adit. Oke. Shout out dulu buat Mas, kita udah 2 kali ketemu. Pertama kali kita ketemu di 2014 Di mana? di acara stand up di Cibinong waktu itu. Oke. Gue masih kelas 2 SMP dan sekarang gue ketemu lo lagi sebagai seorang master brand. Berarti lo punya suatu scale up yang sangat bagus. Thank you, thank you. Pertanyaan gue sebenarnya simpel. Kalau lu sendiri kan bisa dibilang adalah brand head untuk brand. Gimana caranya supaya lu tuh bisa nge-grow up sebuah seller di mid low, tapi brand lu masih tetap bisa terlihat eksklusif di mata high end. Kayak gitu. Gimana cara lu bikin storyboard tuh supaya brand lu bisa eksklusif. Jadi semua orang itu bisa punya awareness ke brand lu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin soal seller, kita lebih fokusnya ke mid low yang tadi lu bilang gitu. Nah gimana caranya supaya lu tuh bisa bikin konten yang dimana mid low-nya itu bisa seneng, tapi high end-nya tuh nggak ngeliat brand lu tuh cringe. Kayak gitu. Jadi gitu. Oke. Ya tadi gue sempat bilang sama Mas Faiz bahwa kenapa konten komedi banyak disukai sama middle low. Gue lihat dulu yang terjadi case-nya ya. Jadi setelah kita bikin sebuah konten di sosial media, kemudian naik dan sebagainya, kita mulai mencoba untuk bikin event offline di mall. Which is tuh mallnya gede, bukan mall-mall yang apa ya istilahnya, bukan mall-mall kecil gitu. Dan kita nyewa satu hall gitu. Anggapan kita kan pengguna pengguna jalan, bukan pengguna jalan, pengunjung mall. Kalau ngelihat brand Erosit kayak, apaan nih murah, bukan level gue. Orang biasa beli Uniqlo, H&M gitu kan. Tapi pada kenyataannya mereka visit, datang ke booth-nya Erosit, datang ke pamerannya Erosit, dan belanja banyak. Berarti di sini kan kesimpulannya bahwa sebenarnya yang bisa winning itu bukan cuma hanya konten doang, tapi you punya produk juga harus winning. Bahwa produk pricing harus bagus, kualitas juga harus bagus kan. Kalau misalkan 2 hal atau 2 fundamental itu nggak punya, kalau kita mau konten bagaimanapun nggak akan bisa. Ibaratnya kita disuruh jual, mohon maaf nih, kotoran. Gimana cara jualnya gitu, susah. Jadi kenapa gua sangat diuntungkan Mas Faiz, Aerosit punya kualitas. Produk pricingnya bagus. Dan alhamdulillah sekarang bisa kerja ke Scarlett. Produknya berkualitas, produk pricingnya bagus. Mau dikontenin kayak gimana pun tuh enak. Nah tadi kalau case-nya sampai kita mau bikin konten kemudian ke yang elegan juga kena, jujur gua tidak bisa menjelaskan. Tapi apakah dengan kita membuat sebuah konten yang menarik dan ada unsur komedinya, brand yang besar atau high brand itu nggak bisa masuk ke kita? Jawabannya enggak. Case dulu waktu masih di Denny Sumargo, oh ya masih ingat banget. Dulu jadi manajernya Denny Sumargo tuh nggak mau kalau gue tampil di kontennya. Karena takut menurunkan brand image. Iya jujur. Karena dulu brand image-nya Denny Sumargo itu artis, pemain film, host, ganteng, keren. Tapi Denny Sumargo nggak mau, gue mau ditampil di sosmed, nggak apa-apa. Sosmed gue katanya. Tampil, kemudian kita develop kan. Harusnya kalau kita bikin komedi, nggak ada brand yang besar akan masuk dong. Maksudnya yang berkualitas, maksudnya yang harga-harga brand-brand luxury lah ya. Tapi pada kenyataannya, Denny Sumargo dijadiin sebagai brand ambassador Mazda Indonesia dan Mitsubishi. Padahal development konten ini sehari-hari gitu terus. Gitu. Itu terjawab gak kira-kira? Kurang. Cukup. Kalau mau kurang, ikut kelas saya berbayar. Cukup Mas, cuman last but not least, gimana cara lo supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri lo bahwa produk lo itu adalah produk yang berkualitas. Karena yang gue lihat
banyak sekali founder-founder UMKM yang masih tidak terlalu pede untuk meningkatkan brandnya gitu. Masih banyak orang-orang yang pengen gue baru ngerintis brand gue tapi aduh gue masih baru nih, gue malu Ini gitu. kayaknya pertanyaannya jangan ke saya nih, ke Cici nih. Karena saya bukan pemilik brand kan. Gimana tadi tanya? Banyak pemilik brand owner itu malu untuk Malunya kenapa ya? Karena kan masih banyak brand owner yang mungkin masih ngerintis ya, dalam artinya masih UMKM gitu. Maksudnya malu tampil brand ownernya. Malu tampil dan malu untuk ngepromosiin barang gue nih kayak, gue sekarang bikin handphone tapi handphone gue masih baru, gue masih malu nih promosiinnya. Padahal bisa jadi itu salah satu alternatif paling murah kalau misalkan benar-benar. Iya, sebenarnya personal branding itu udah mesti sih, maksud gue apalagi zaman sekarang orang malah PD-nya pakai AI kan. Suara AI, wajah AI, padahal tuh ya audience justru ketika kita dihajar sama AI, kita tuh butuhnya yang real. Kita tuh suka ngelihat cara lo ngomong, cara lo ketawa, ya muka lo, dan apalagi kalau kita bisa connect dengan pemilik brand yang misalnya jualan skincare, gue juga dulu jerawatan loh. Kayak itu kan relate kan, connect kan. Dan sekali lagi ya kadang orang tuh terlalu self focus. Contoh kayak gini nih. Apakah gue pas lagi masuk ke ruangan ini, gue akan mikirin, kok dia pakai bajunya kayak gitu ya, kok kayaknya make upnya keputihan ya, enggak kan? Karena semua orang tuh cuma fokus ke dirinya sendiri, nggak ada yang peduli sama padahal ini hal yang waktu itu teman gue lagi pergi sama gue mau menghadiri acara para brand owner, terus teman gue bilang, aduh gue nggak pede nih, baju putih gue kayaknya ini deh, kan dress code-nya mesti putih, terus gue bilang, nggak ada yang peduli juga kali. Everybody focus on themselves. Lu masuk asal lu ya nyaman-nyaman aja juga ya udah gitu. Merasa diperhatikan. Iya. Dan tadi menjawab pertanyaan tadi mungkin gue bisa bantu jawab dikit ya. Kenapa Denny Sumargo mungkin naik? Kalau gue prinsipnya kalau gue ngiklan di mana gue mau menghajar low end juga sebenarnya harga gue kan contoh kayak foundation, tahu kan produk foundation ya. Foundation gue aja harganya kan 240 ribuan kan. Padahal kan kayak L'Oreal, Maybelline segala macam kan harganya berapa tuh? Di bawah 200 lah. Kalau gue pakai wajah Cindo, gue tuh menggunakan wajah-wajah yang memberikan kesan bahwa orang kaya aja pakai. Biar gimana stigmanya Cindo itu dianggapnya tajir, iya gak sih? Iya udah, kayak Denny Sumargo, kenapa dia dipercaya menurut gue ya? Dia istrinya si Olive ya? Kalau orang tahu si Olive tajir. Denny Sumargo juga Cindo kan, tajir. Jadi menurut gue itu kena ke teman-temannya si Denny, misal teman-temannya yang sesama tajir nih, dia aja pakai, gue juga pakai lah. Kalau yang lebih di bawahnya dia, orang kaya aja pakai. Dan pas gue cek harganya, ya harganya murah loh, gue bisa afford, oh ya gitu. As simple as that sih. Jadi ketika dulu tuh kalau gue lihat waktu gue pertama kali launching Lume Colors, ketika kan gue perhatiin kan, sebenarnya kan teknik marketing itu yang penting beda. Yang penting beda. Mau jelek juga gak apa-apa, ya intinya gini loh, maksudnya beda tuh gini. Misalnya lu ada yang ngedeketin lu cewek 10 orang, 9-nya cakep, 1 jelek, yang lu inget siapa? Ya udah. Maksudnya tapi jelek kan pede gitu. Ya ini kasarnya ngomong kayak gitu ya. Nah begitu juga dengan kayak waktu itu gue ngelihat, jujur waktu Lume Colors baru launching, gue gak terlalu ngelihat benchmark yang udah heboh-heboh kan. Tapi gue gak mau brand gue tuh dipikirnya tuh sebagai brand yang cuma video itu kayak video UKM lainnya. Dan di saat itu mayoritas pada pakai hijaber sebagai konten kreator. Nah akhirnya di tahun 2000, berapa waktu itu ya? Gue launching 2019 baru mulai iklan. Akhirnya gue pakai wajah-wajah Chinese. Itu doang sih yang menjadi pembeda. Karena jujur ya, gue kan Cindo ya, jadi gue mewakili sedikit Cindo ya. Gue akan beli produk yang Cindo pakai iklannya. Entah kenapa lebih trusted, bukan gua rasis ya. Entah gimana, kayak seperti itu. Kayak gitu sih. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya, tepuk tangan buat 3 pemateri pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya sudah di penghujung acara ya untuk mengantar Summit 4.0 rangkaian acara dari mulai hari Jumat kita ada fun football, kemudian kita ada materi dari pagi kemarin. Hari ini closing epic banget Mas Adit, Cikitin sama Mas Armin, terima kasih. Teman-teman juga ada yang sudah mulai check out, ada yang ngejar kendaraan ya, kereta, pesawat dan sebagainya. Izin saya tutup atau ditutup sama MC nantinya, tapi mungkin minta untuk foto-foto dulu kali ya, satu kali ya. Mas Vito sama Mas Agung, minta tolong kita foto bareng di depan, satu kali terakhir yuk.
Saya mungkin akan tutup sesi ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.